Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Uslatul Jannah dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa, kelas 22B. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang materi UAS. Apa saja sih yang akan saya bahas di video kali ini? Simak baik-baik yuk video saya. Yang pertama yaitu saya akan menerangkan tentang penemu CP. Yang kedua, pengertian CP atau cerebral palsy. Yang keempat, yang ketiga maksud saya epidemiologi. Yang keempat, etiologi. Yang kelima, faktor penyebab CP. Yang keenam, penyebab CV. Yang ketujuh, temuan klinis. Nah, yuk kita bahas untuk yang pertama dulu. Yang pertama kita bahas adalah penemu CP. CP atau cerebral palsy pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Inggris, Sir Francis William Little, pada tahun 1861 dan dikenal sebagai Little disease selama kurun waktu yang lama. Little berpikir bahwa kondisi ini disebabkan oleh neonatal asphyxia. Kemudian Sigmund Freud dan beberapa ilmuwan yang lain menguji ide dari Little. Terus kita bahas yang kedua. Yang pertama kalian sudah mendengarkan kan? Sekarang kita lanjut lagi di bagian yang kedua, yaitu pengertian CP. Apa sih CP itu atau cerebral palsy itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu cerebral palsy adalah kelainan pergerakan dan postur yang muncul di antara masa infansi dan masa kekanak-kanak yang disebabkan oleh kerusakan otot sebelum, selama, dan sesaat setelah melahirkan. Nah, cerebral palsy bukan hanya untuk satu jenis penyakit, namun nama ini juga diberikan untuk beberapa jenis sindrom gangguan neuromotor yang ada dan untuk sebuah luka dalam mengembangkan otak. Kerusakan pada otak ini bersifat permanen, tidak dapat disembuhkan namun masih bisa diminimalisir. Luka dalam otak ini kemungkinan terjadi selama masa prenatal, perinatal, atau postnatal. Cedera sistem saraf pusat yang terjadi selama tahun pertama masa kehidupan diperlambangkan menjadi cerebral palsy. Selain gangguan gerakan dan keseimbangan, pasien juga mengalami manifestasi disfungsi cerebral lainnya. Lesi otak tidak dapat disembuhkan tetapi juga tidak bertambah parah. Lesi otak adalah jenis kerusakan pada bagian otak. Lesi dapat disebabkan oleh penyakit, trauma, atau cacat lahir. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa anak cerebral palsy itu anak yang memiliki kelainan seperti lumpuh atau menggerakkan anggota tubuh tidak menentu, ataupun ada juga kelainan tunadaksanya, yaitu termasuk cerebral palsy. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang
pola penyebaran penyakit, atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikan. CP atau cerebral palsy adalah penyebab paling umum cacat masa kecil di masyarakat barat. Kejadiannya adalah 2-2,5 per 1000 kelahiran hidup. Beberapa anak yang terkena dampak tidak dapat bertahan dan prevalensinya bervariasi antara 1-5 per 1000 bayi di berbagai negara. Sebelumnya dipikirkan bahwa perbaikan pada perawatan perinatal dan obstetrik atau kebidanan akan menurunkan kejadian CP. Namun, kejadian tersebut tidak menurun dan prevalensi keseluruhan meningkat selama tahun 1980-an dan 1990-an. Hal ini dijelaskan oleh peningkatan kelangsungan hidup bayi prematur dan berat lahir sangat rendah, dan dengan kenaikan jumlah kelahiran ganda, bahkan di pusat-pusat di mana kondisi optimal ada untuk perawatan perinatal dan asfiksia lahir. Asfiksia lahir adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Terus kita bahas lagi yang keempat, etiologi. Etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang kausalitas atau penyebab dan asal muasal sesuatu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani etiologia yang artinya memberi alasan untuk. Aitia, penyebab, dan logia. Etiologi dapat diidentifikasi hanya pada 50% kasus. Dalam sejarah anak, faktor-faktor tertentu meningkatkan resiko CP atau cerebral palsy. Kejadian CP di antara bayi yang memiliki satu atau lebih faktor resiko ini lebih tinggi daripada populasi normal. Terus kita bahas lagi yang kelima, faktor penyebab CP. Yang pertama yaitu faktor perinatal dan postnatal. Prematuritas dan kelahiran rendah. Berat badan adalah dua faktor risiko terpenting di negara maju. Negara-negara dengan standar tinggi perawatan kebidanan risiko pasca melahirkan. Terus ada hubungan yang jelas secara prematur dan diplegio spastik. Berat badan lahir rendah meningkatkan resiko rubella, herpes simplex, toxoplasma melewati plasenta untuk menginfeksi janin dan memiliki efek yang parah pada SSP yang sedang berkembang. Eklampsia atau penyakit berat ibu lainnya seperti hipotermia, hipologi pada neonatus menyebabkan penurunan dalam tingkat oksigen dan nutrisi yang tersedia untuk janin. Yang selanjutnya, peningkatan kadar racun atau produk limbah secara negatif mempengaruhi perkembangan SSP.
Selanjutnya, kehamilan kembar atau sungsan. Presentasi juga dapat meningkatkan resiko kelebihan bilirubin akibat penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, jelas terkait dengan SIPI, bayi kembar siam. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab cerebral palsy. Kita masuk ke bagian pembahasan yang keenam, yaitu penyebab cerebral palsy. Cerebral palsy disebabkan kerusakan atau perkembangan abnormal pada bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu kerusakan materi putih otak sejak janin di dalam kandungan. Dilansir dari NIH, materi putih otak berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke seluruh otak dan tubuh. Ketika ada kerusakan, fungsi otak bisa terganggu, termasuk memicu cerebral palsy. Kondisi ini rentan terjadi saat usia kandungan memasuki 26 minggu sampai 34 minggu. Nah, untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau kakak-kakaknya atau teman-teman sekalian yang sedang hamil, mohon dijaga dengan baik-baik kandungannya. Apalagi yang sudah hampir melahirkannya, yang di usia 26 minggu sampai 34 minggu itu sudah usia bayi atau janin itu dalam perkembangan yang signifikan. Kita harus dijaga betul-betul agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Terus yang kedua yaitu stroke saat janin di dalam kandungan. Janin di dalam kandungan bisa mengalami stroke dan menyebabkan cerebral palsy. Penyebab stroke di dalam kandungan ini bisa karena masalah pembekuan darah, pembuluh darah abnormal, cacat jantung, dan penyakit sel sabit. Nah, beberapa kasus yang pernah saya baca yaitu tentang janin cacat jantung. Itu yang sering saya ketahui saat lahir. Itu sistem pernafasannya itu sudah berbeda. Di dalam sini itu di dadanya itu pasti agak mengempis atau condong ke dalam. Kebanyakan seperti itu cacat jantungnya. Jadi aliran darah ke seluruh tubuh bagi janin tersebut itu tidak berfungsi secara normal, karena jantung itu adalah pompa untuk pengaliran darah. Yang ketiga, janin terdampak infeksi selama kehamilan. Ibu hamil yang terkena infeksi virus dan bakteri selama kehamilan beresiko melahirkan bayi dengan cerebral palsy. Infeksi bisa meningkatkan protein sitokin di otak dan darah janin di dalam kandungan. Sitokin bisa menyebabkan peradangan dan merusak otak bayi. Infeksi ini diantaranya cacar air, rubella, cytomegalovirus atau CMV atau radang panggul. Nah, bagi ibu hamil kalau belum pernah, biasanya ya kalau cacar itu terjadi seumur hidup sekali, katanya seperti itu. Nah, bagi ibu hamil yang belum pernah tertular cacar air, itu kalau ada orang atau anggota keluarga kalian memiliki cacar air, itu jangan dekat-dekat, karena cacar air itu bisa menular. Kasihan sama janinnya kalau
ibu hamil tertular cacar air. Terus ada juga bisa toksoplasma, itu juga bisa. Toksoplasma itu dari kotoran kucing yang sebelumnya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Itu jangan ikut-ikut membersihkan kotoran kucing. Biarkan suami atau saudara di dalam rumah yang membersihkan kotoran-kotoran kucing tersebut, sehingga ibu hamil jauh dari jangkitan virus toksoplasma. Yang keempat, yaitu ibu hamil punya masalah kesehatan tertentu. Ibu hamil dengan penyakit tiroid, disabilitas intelektual, dan riwayat kejang beresiko tinggi melahirkan bayi dengan cerebral palsy. Yang kelima, bayi lahir dengan berat badan rendah. Dilansir dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASCDC, bayi yang terlahir dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 kg memiliki resiko lebih tinggi terkena cerebral palsy dibandingkan bayi lahir dengan berat badan normal. Nah, itu sebabnya kenapa banyak bayi prematur itu selalu diwaspadai, takut terjadi atau bisa terjadi cerebral palsy atau ketunaan atau disabilitas yang lainnya. Karena itu kondisi tubuh seorang bayi yang berat badannya di bawah 2,5 kg, itu sistem kekebalan tubuhnya itu minim sekali, sehingga gampang sekali terjangkit suatu virus atau penyakit tertentu. Biasanya kalau bayi lahir prematur atau lahir normal sesuai tanggalnya, tapi berat badan di bawah 2,5 kg, itu pasti dimasukkan ke dalam inkubator agar terhindar dari virus-virus tertentu, dikeluarkan sampai berat badan bayi itu normal. Terus yang ketujuh, masalah persalinan. Masalah persalinan seperti pelepasan plasenta, bayi terlilit tali pusar, atau pendarahan hebat ketika persalinan karena ruptur uteri bisa mengganggu pasokan oksigen ke otak janin ke dalam kandungan. Beragam kondisi ini juga bisa memicu cerebral palsy. Yang kedelapan, yaitu penyakit kuning yang tidak ditangani dengan tepat. Penyakit kuning pada bayi yang tidak diobati dalam jangka panjang dapat merusak otak dan menyebabkan cerebral palsy. Kondisi ini ditandai dengan kadar bilirubin tinggi serta kulit dan mata kekuningan. Banyak bayi-bayi, hampir rata-rata saya tahu di lingkungan saya itu bayi yang baru lahir sekitar umur 4 atau 5 hari atau semingguan lebih, belum genap 1 bulan, itu biasanya bayi sedikit menguning ataupun sudah menguning karena mungkin kata orang-orang itu kekurangan ASI ataupun kekurangan cahaya matahari. Biasanya kalau bayi kan baru lahir, tiap pagi dijemur agar tidak kuning, ASI 2 jam sekali agar nutrisi terpenuhi, terus tidak dehidrasi. Di lingkungan saya seperti itu, setahu saya ya. Nggak tahu juga kalau di lingkungan yang lain mungkin ada adat-adat yang berbeda juga kan. Kalau di lingkungan saya seperti itu. Yang kesembilan, infeksi pada bayi
yang tidak diobati. Beberapa infeksi virus dan bakteri seperti meningitis, ensefalitis, influenza, atau streptococcus yang parah di tahun-tahun awal kehidupan bayi bisa merusak otak dan memicu cerebral palsy. Untuk mencegahnya, pastikan bayi diberikan vaksinasi sesuai jadwal. Nah, ada di tiap bulan di lingkungan atau di tempat-tempat di RT RW sekitar biasanya kan ada posyandu. Nah, itu biasanya bidan di sana atau orang-orang perawat yang berada di posyandu tersebut selalu menggebu-gebu bilang sama masyarakat sekitar yang memiliki bayi harus diimunisasi dengan tepat. Tiap jadwal imunisasi harus datang. Itu bukannya cerewet atau apa ya, agar itu mereka meminimalisir akan terjadinya kondisi sesuatu pada bayi atau disabilitas pada bayi yang tidak diinginkan. Jadi bayi yang baru lahir itu harus diimunisasi agar sistem imun kekebalan tubuhnya bagus. Ya, nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan kemudian ada imunisasi lagi di posyandu. Itu biasanya posyandu sudah menjadwalkan imunisasi apa saja yang akan diterima oleh bayi-bayi yang sudah terdata di sana. Terus yang ke-10 atau yang terakhir, cedera kepala pada bayi. Cedera kepala pada bayi di tahun-tahun awal kehidupannya juga bisa menyebabkan cerebral palsy. Cedera ini bisa disebabkan kecelakaan, jatuh, guncangan hebat, sampai kekerasan domestik. Banyak video-video yang saya tonton, ada bayi yang dipukul oleh orang tuanya, ada balita yang masih umur sekitar 1 atau 2 tahun disiksa oleh orang tua kandungnya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus buat pertumbuhan anak. Mungkin orang tuanya sudah memiliki kelainan ya, memiliki tekanan hidup sehingga anak jadi pelampiasan. Terus juga anak jadi cerebral palsy karena jatuh juga. Saat bayi jatuh dari gendongan karena dia tidak nangis, atau jatuh dari tempat ketinggian terus dia tidak nangis, itu tidak apa-apa kata orang tua karena mereka tidak menangis, tidak rewel. Padahal kita tidak tahu di dalam anggota tubuh yang mana yang terjadi cederanya. Yang ke-7 yaitu temuan klinis. Anak-anak dengan CP hadir dengan 3 jenis masalah motorik atau kerusakan otot, keseimbangan. Kekuatan dan selektivitas utama berhubungan langsung dengan kerusakan pada SSP, kelemahan sekunder kontraktur otot dan kelainan bentuk berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam menanggapi masalah primer dan pertumbuhan muskuloskeletal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Dah.